Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini malam ke-20 Ramadan, kami akan membahas berkenaan dengan juz 20. Dalam juz 20 terdapat 3 surat, surat An-Naml, kemudian surat Al-Qasas dan surat Al-Ankabut. Surat An-Naml karena mayoritas berisikan tentang kisah Nabi Sulaiman sehingga para ulama menyebutnya dengan surah Sulaiman. Adapun surah Al-Qasas karena paling banyak kisah menceritakan tentang Nabi Musa, hampir satu surat itu full tentang Nabi Musa, sehingga ulama banyak menamakan dengan surat Musa, suratnya Nabi Musa. Adapun surat Al-Ankabut ada surat berkenaan dengan ujian berupa fitnah cobaan yang tidak jauh berbeda isinya dengan surat Al-Kahfi. Berkenaan dengan surat Al-Qasas, kita mentadaburi bagaimana dahulu Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun. Mengapa pada saat itu Nabi Musa dan Bani Israel berada di Mesir? Padahal kita ketahui bahwa Bani Israel itu adalah mereka berasal dari Syam, dari Palestina. Tapi mengapa tiba-tiba mereka berada di Mesir? Ada erat kaitan dengan cerita Nabi Yusuf, yang mana ketika 10 saudara Nabi Yusuf yang mereka menzalimi Nabi Yusuf, kemudian mereka didatangkan dari Bani Israel, dari Syam menuju ke Mesir, yang pada saat itu adalah yang menguasai kerajaan Hyksos. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka kerajaan Hyksos ini diinvasi oleh suku Kipti, atau yang sering kita dengar dengan suku Koptik. Dia adalah suku ras Negroid, adapun Bani Israel itu Kaukasoid, sehingga dari warna jenis kulit itu berbeda. Akan tetapi ini adalah pertanda bahwa dahulu pernah ada di mana kulit putih itu dibudak oleh suku berkulit hitam, dan itu di zaman Nabi Musa. Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun, dan Fir'aun itu bukan nama, dia adalah gelar, layaknya raja, presiden, perdana menteri, dia adalah gelar. Dan pada saat itu ketika Fir'aun bermimpi bahwa akan ada seorang anak lelaki yang menginvasi kerajaannya, maka dia sudah mulai buat peraturan. Ada divisi dari beberapa bidan yang memang ditugaskan untuk mengecek siapa wanita yang hamil. Kalau wanitanya hamil laki-laki, maka yang membunuh adalah bidan-bidan tersebut. Jadi yang bunuh itu bukan laki-laki, tapi yang bunuh adalah bidan-bidannya. Kemudian kebetulan ibunya Nabi Musa yang bernama Yochebed ini diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, hamil tapi tidak kentara. Tidak kelihatan hamil, hanya seperti buncit sedikit. Oleh karenanya, mengapa tidak dibunuh? Mengapa tidak ketahuan gitu? Karena memang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah anak ketiga. Anak pertama namanya Miriam, anak kedua Harun, dan anak ketiga adalah Nabi Musa. Jadi Harun pada saat itu mengapa tidak dibunuh? Karena ada kebijakan dari pemerintah Fir'aun bahwa pembunuhan anak laki-laki itu berselang. Jadi tahun ini laki-laki dibunuh, tahun depan tidak dibunuh. Dan kebetulan ketika Nabi Musa lahir, Nabi Musa lah tahun lahir di mana anak laki-laki harus dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menaruh Nabi Musa di sungai, falqihi fil yammi, gitu kan, untuk menaruh ke sungai. Dan alhamdulillah ditemukan oleh Asiyah bintu Muzahim, yang istri yang solehah dari Fir'aun, yang juga disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Tahrim. Dan Allah daraballahu mathalan imra'atan, ya, imra'atan fir'aun wa imra'atan fir'aun kanata tahta abdain, dan seterusnya. Dan ini menandakan bahwa kemudian pada saat itu barulah Nabi Musa dipertemukan kembali dengan ibunya, karena Nabi Musa tidak mau menyusui. Sudah banyak orang ibu-ibu yang mampu menyusui Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak mau. Akhirnya seluruh dari kalangan Bani Israel itu dites satu-satu, siapa yang cocok dengan ibunya. Akhirnya ibunya Nabi Musa dipertemukan kembali dengan Nabi Musa yang kecil pada saat itu. Dan beranjaklah besar. Nabi Musa dididik dengan pendidikan yang bagus, tinggal di kerajaan. Kalau pada saat ini mungkin zaman Fir'aun itu kan adalah imperium yang paling top pada saat itu. Sehingga kalau kita kategorikan Nabi Musa, kalau di zaman sekarang mungkin kuliahnya di Harvard, karena pendidikan paling top pada saat itu adalah di kerajaan Fir'aun. Fasilitasnya, gizinya, nutrisinya tercukupi semua. Sehingga tatkala Nabi Musa ada kasus, dia menonjok salah satu suku Kipti, maka Nabi Musa kabur. Kemudian setelah 10 tahun kembali dari negeri Madian, maka Nabi Musa nggak langsung berdakwah, karena kalau lagi berdakwah langsung Firaun membuat
mengingat-ingat, ala awalam nurabbika fina walidan, bukankah dahulu kami telah mendidikmu dahulu, dibuat flashback. Begitulah tatkala orang-orang lalim dan zalim, dia terus mengingat-ingat perbuatan-perbuatan yang telah dia perbuat. Pada akhirnya Nabi Musa tidak berdakwah di dalam internal kerajaan, karena tujuan dari dakwah itu bukan merebut kekuasaan. Tujuan dari dakwah itu bukan politik. Oke, politik dapat menjadi sarana dan wasilah, tapi at the end of the day, politik bukan termasuk tujuan daripada dakwah. Jadi salah kalau orang mengartikan bahwa tujuan dari dakwah itu adalah menduduki posisi dan jabatan strategis pemerintahan. Bukan itu tujuannya. Tujuan dakwah adalah menegakkan tauhid, sebagaimana Nabi Musa mampu menegakkan tauhid dari luar dan dari dalam. Tapi Nabi Musa memilih untuk di luar kerajaan. Bisa saja Nabi Musa menggulingkan Firaun, mengkudeta Firaun, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Musa. Tandanya dakwah tujuannya bukan mencapai kekuasaan, bukan mencapai jabatan, bukan mencapai pemerintahan, tapi dakwah tujuannya adalah menegakkan tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai khalifah di bumi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.